Saya ingin semuanya, bila yang tadi sudah jawab boleh ikut, atau yang belum juga boleh ikut nih. Satu pengalaman ya. Jadi keputusan yang sangat susah sekali, yang kaitannya dengan etik yang pernah dialami oleh Bapak Ibu sekalian di lingkungan kerja gitu ya. Kemudian itu konteksnya apa sih, tentang apa? Kalau kaitannya dengan etik nih. Kemudian apa yang value, nilai yang kemudian dipegang oleh Bapak Ibu sekalian. Dan jika kemudian Bapak Ibu sekalian itu diminta untuk melakukannya lagi, apa yang kemudian Bapak Ibu akan lakukan gitu. Jadi keputusan seperti apa yang mungkin keputusan dulu itu dianggap salah. Nah, sekarang itu seperti apa gitu. Experience mungkin negatif experience atau mungkin juga boleh positif experience yang menunjukkan di situ ada dilema itu kaitannya dengan etik gitu yang pernah Bapak Ibu sekalian temui. Kemudian apa yang kemudian menjadikan Bapak Ibu sekalian itu tetap memegang value atau moralnya. Kemudian eh jika kemudian ada kondisi seperti itu lagi, apa yang akan dilakukan? Gitu. Nah, monggo, saya ini 5 menit dulu deh berpikirnya. Jadi ya, satu hal aja. Izin Bu, yeah. Siap, ge, Izin siap. Mas, Mas Alfa. Saat saat COVID itu Bu, saat pandemi itu Oke, kan dilema ya. Jadi gini, karena suruh tutup, bahasa gampang ya. Di sisi lain, kami punya tanggung jawab ke klien, ke customer, siswa-siswa kami yang mau berangkat ke Jepang itu kan oke. harus minimal ada pembelajarannya. Kalau pemberangkatannya kan memang sudah diketahui bersama bahwa harus nunggu Hmm. kebijakan seluruh negeri ya, termasuk Jepangnya sendiri memang masih tutup. Cuma kalau pembelajarannya kan harusnya bisa tetap jalan. Ya, akhirnya tetap dijalankan, Bu. Cuma yang harusnya satu kelas itu 30 orang, kan harus dikasih jarak ya, Bu, waktu itu ya. Oke. Sehingga di situ kita hanya muat setengah. Artinya pembelajarannya nggak bisa full ke customer. Itu dilema kami bertanggung jawab ke customer yang pertama. Yang kedua, ke pemerintah. Memang kami juga diminta tutup sampai memang dari apa ya waktu itu ya dari Muspika ya itu datang ke tempat kami ya untuk tutup mas tutup gitu. Yang kita menerima waktu itu tutup sebenarnya. Kita tutup sebentar aja setengah hari maksudnya. Besok pagi buka lagi gitu. Karena memang itu. Nah ini kami merasa ya kami gimana ya waktu itu kan melanggar sebenarnya. Di sisi lain melanggar ya karena bandel lah ya disuruh tutup ya tutup Bu tapi setengah hari. Artinya pagi-paginya kita buka lagi, tapi tetap kita perbaiki dengan cara yang lebih pas, dengan apa namanya itu waktu itu harus cuci tangan lah segala macam itu ya kita ikuti semua. Nah, eh, pada dasarnya kami tetap menjunjung tinggi keselamatan atau tanggung jawab ya karena menurut pemerintah kenapa kami harus tutup itu kan demi keselamatan dan tanggung jawab sosial ya dan harusnya kejujuran memang bahwa kami tutup ya tutup sebenarnya. Tapi di sisi lain kami eh, apa punya tanggung jawab ke customer. Mereka sudah bayar mahal bahasa kami ya dan kalau misalnya ditutup harus mengembalikan uang ya sebagai bahasa kami ya kan kita harus harus ada refund kan Bu misalnya entah berapa persen ya sedangkan kami juga masih butuh hidup tuh perusahaan Bu jadi itu kalau diperpanjang sampai ke karyawan kemana kita pikirnya waktu itu mikirnya saya tuh udah sampai ke mana-mana gitu artinya gitu ya nah Ya. akhirnya kami putuskan untuk ambil tetap jalan semuanya ke pemerintah semua kita jalan makanya tetap ada cuci tangan lah pakai masker lah pakai face shield lah gitu dan segala macam dengan jarak tapi ya tadi sedikit nyolong-nyolong jadi setengah-setengah gitu Bu setengah ke pemerintah setengah ke customer setengah jadi yang harusnya setiap hari dan full mereka jadi pagi sore gitu ya hikmahnya sampai Oke. hari ini pembelajaran pagi sore Ya. di situ kalau Ini kalau misalnya kami misalnya ada merasa lagi kayak gitu gimana nih? Misalnya nih ada ya ya mudah betul enggak sih gitu. Tetap mau gitu-gitu ya enggak? kalau ada lagi sekarang udah siap Bu karena sekarang kita udah berinvestasi ke platform online ya kayak Hmm. e-course gitu jadi semacam Ya. ruang guru gitu hybrid dengan kerjasama dengan Jepang ya misalnya jadi ada sekarang kan ada offline online offline nah mungkin jadi nggak mengurangi jatahnya customer yang harusnya full kita kan Oke. waktu itu setengah hari tapi setengah harinya Ya. bisa diganti dengan online ya mungkin jadi seperti itu supaya apa ya jadi tidak mengurangi ke pemerintah juga jadi bisa Ya. full karena memang
mentaati peraturan, ada cara, ada ini dan segala macam. Mungkin sementara Oke. yang terpikir begitu tuh. Waktu itu kasusnya gitu. Ya. Ini yang Ya, terlintas sementara oke, gitu tadi. oke. Ya, terima kasih Mas. Ya, itu salah satunya tidak mematuhi regulasi, gitu kan Mas. Kemudian mungkin juga apa servis yang kita berikan juga tidak maksimal. Itu mungkin jadi salah satu tanggung jawab kita yang anu. Nah, ada Pak Fahmi nih, nambahkan. Monggo Mas Fahmi. Ya, selamat sore Ibu. Mungkin sedikit tambahan aja terkait Oke. mungkin yang pernah saya alami ya di dunia wirausaha. Jadi dulu Ya. itu saya pernah bikin kafe yang saat ini ada itu kan saya jalan di tahun 2022 kalau nggak salah. Dan Oke. pertama awal saya buka itu saya buka di rumah Bu. Jadi saya bikin kafenya itu di rumah di dalam sebuah perumahan. Yang mana awalnya saya itu cuma iseng-iseng aja bikinnya. Dan alhamdulillah kok rame. Dan Oke. juga banyak permintaan untuk activity di sana yang mana akhirnya menyebabkan awalnya yang tempat perumahan atau lingkungan apa ya, lingkungan perumahan itu apa sepi, jadi malah akhirnya ramai yang membuat banyak beberapa warga-warga yang merasa jadi terganggu. Nah, itu yang apa namanya secara profit bagus Bu buat kita, buat Oke. wirausaha, buat apa namanya buat usaha kita. Tetapi kan secara tanggung jawab ke sosial yang agak menjadi kurang kurang anu lah ya, kurang pas lah ya. Nah, itu kita dilematis juga tuh gimana caranya supaya biar bisa kita tetap ngamanin semuanya baik secara profit dan juga secara sosial. Dan akhirnya yang kita ambil langkahnya adalah ya kita pindah tempat akhirnya sekarang. Jadi ke tempat yang lebih lebih general seperti itu. Kalau misalkan secara apa namanya yang dilematik dengan etika, kok alhamdulillah dan saya belum belum ketemu banyak ya Bu ya. Kalau misalnya terkait ada over supplier yang secara rate jauh di bawahnya tetapi secara kualitas turun itu sudah sering lah. Tapi kita apa namanya karena menjaga standar produk ya, yang mana akhirnya kita nggak akan ngambil gitu loh. Cuman kalau yang kemarin menjadi dilematik ya terkait lokasi itu kemarin seperti Oke. itu. Dan mungkin kalau saya mau tanya sih Bu, kalau misalkan terkait kayak apa ya, misal misal nih kita posisinya punya outstanding piutang nih di Oke. luar. Nah, lalu posisinya kita susah untuk mengkolek piutang tersebut. Nah, Oke. lalu kita mencoba untuk berbagai macam cara untuk bisa mengkolek. Nah, itu tuh menyalahi etika nggak ya, Bu ya? Maksudnya udah anu ya, apa namanya semacam bodyguard, bodyguard apa Bukan namanya? bodyguard, ya Apa mungkin ya? secara collectingnya lebih 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 Keras lebih gitu keras ya. lah. Iya, iya. Itu Hmm. itu menyalahi aturan nggak, Bu itu, Bu? Ya sebenarnya kalau secara hukum, sepertinya Pak Mas Fahmi dosen kita juga hadir di sini. Secara hukum Islam sebenarnya ketika orang berhutang itu wajib untuk membayar gitu kan, dan itu boleh ditanyakan misalnya. Tapi kalau ketika kemudian apa namanya aturan perdagangan ya harusnya harusnya ya ditunaikan ketika orang berhutang kan. Tapi tadi susah nariknya gitu ya Mas ya. Ya betul, Bu. Terus misalnya seperti debt collector gitu ya. Ya sebenarnya nggak sampai Ada. segitu sih, Bu. Lebih tepatnya kayak misalkan kita apa namanya secara prosedural tetap tetap yang nggak sampai se ekstrim itu. Paling nggak cuman apa namanya lebih kenceng aja daripada biasanya gitu loh, Bu. Itu menyalahi aturan nggak? Saya pikir kalau menurut aturan Islam bahkan harus dibayar, Mas. Ya, kalau untuk Hmm. aturan bahkan aturan negara ya harus dibayar gitu. Kecuali kemudian kita mengikhlaskannya. Ketika kita mengikhlaskan itu beda lagi gitu. Ini ada, coba ada bentar. Ada Pak Fahmi Medias nih. Pak Fahmi Medias nih berkaitan dengan ini etik nih, Pak Fahmi. Monggo bisa ditambahkan atau misalnya sambil kenalan nih wajahnya mungkin. Pak Fahmi Medias. Kalau saya baca di beberapa apa namanya di beberapa tulisan ini sebenarnya beberapa hal kaitannya dengan etik ini bisnis etik di Al-Qur'an itu jelas ada ya. Dimulai dari misalnya berbisnis itu harus suka sama suka gitu. Jadi tidak boleh memaksakan gitu ya. Kalau tadi berkaitan dengan memaksakan misalnya dia tidak mau berarti ya eh, apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian mencurangi takaran itu juga ada di Al-Muttafin itu juga ada. Tidak boleh kemudian berbisnis dengan riba itu juga
ini juga ada kaitannya di situ di apa namanya di Al-Qur'an disebutkan di Al-Baqarah 275. Kemudian juga bertanggung jawab dan menunaikan janji. Ketika kemudian berjanji, kemudian untuk apa namanya harus membayar hutang karena dia sudah janji kan. Ketika dia berhutang maka dia berjanji untuk mengembalikan. Maka itu jelas di situ dalam berbisnis untuk menjaga komitmen, memenuhi janji dan itu jelas ada di Al-Qur'an. Jadi seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 1 gitu ya. Penuhilah janji-janji baik itu komersial yang terkait dengan Allah maupun dengan manusia gitu. Jadi sebenarnya aturannya jelas dan aturan pemerintah itu sebenarnya regulasinya juga jelas tentang pasti ada hukum perdatanya ya kalau kemudian Ya, tidak anu di nggih. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nggih, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga ada. Nggih. Dan itu mudah-mudahan nanti lebih kalau di pertemuan berikutnya karena Pak Fahmi ini juga beliaunya itu dari apa namanya kuat di apa namanya pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ke depan bisa lebih diperjelas ya bagaimana etik ini dilihat dari sudut pandang agama Islam gitu. Tapi kalau secara garis besar ya jelas sekali di Al-Quran sudah ada gitu. Bagaimana etika bisnis ini dijelaskan di Al-Quran. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi diskusinya menarik sekali ya. Ada yang jadi memang real case-nya gitu. Nah, harapannya nanti ke depan kita juga banyak lebih berdiskusi. Dan saya yakin bahwa strong leadership yang mempunyai moral yang tinggi itu menjadi apa namanya menjadi cita-cita dari sebuah organisasi yang dia akan mampu untuk bertransformasi gitu. Karena sekarang itu menjadi salah satu value dari sebuah organisasi. Moral dari organisasi adalah value dari organisasi. Ketika moralnya tidak bagus, etiknya tidak dijaga, maka itu kemudian bisa mengakibatkan turunnya value dari organisasi tersebut. Maka ini menjadi sangat penting. Tapi tentu saja pendekatan-pendekatan humanis, jadi relationship dengan stakeholder, cara berkomunikasi dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita merespon mungkin dinamika atau perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin akan timbul dari stakeholder-stakeholder kita. Belum tentu juga misalnya supplier kita atau customer kita, distributor kita itu juga mempunyai etika yang sama. Tapi tugas kita sebagai organisasi yang bermoral tentu saja harus mengajak, membuat networking itu menjadi lebih kuat. Menjadikan organisasi-organisasi kita itu lebih bermoral sehingga yang kecil kemudian bisa menularkan kepada yang lain. Ketika industri itu sudah value-nya atau etikanya sudah bagus, maka supplier tentu saja dia akan berpikir, dia mau nggak ya kita supply dengan apa namanya produk-produk yang mungkin itu akan melanggar hukum dan sebagainya gitu. Jadi kuatkan dulu organisasinya, maka kemudian supplier yang lain itu kemudian harapannya bisa kemudian melihat bagaimana value yang ada di organisasi. Jadi sistemnya dikuatkan, corporate-nya dikuatkan, individual di dalam organisasi itu juga harus dikuatkan. Tapi tentu saja leadership, kepemimpinan itu menjadi sangat penting karena ketika pemimpinnya lemah, maka tentu saja anggotanya lemah. Mendingan apa namanya mempunyai pemimpin seperti lion yang dia atau macan ya daripada yang kuat yang kemudian dia mempunyai visi yang jelas, moral yang tinggi daripada seorang kambing dengan bawahan yang lion gitu. Jadi mendingan seperti itu. Kalau dari apa namanya kacamata saya seperti maka leadership itu menjadi sebuah kunci bagaimana suatu organisasi itu bisa benar-benar transformatif. Karena sekarang untuk menjadi kompetitif dia harus benar-benar bisa transform, bisa benar-benar akselerasi dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu untuk diperhatikan, corporate moral responsibility. Jadi tanggung jawab moral dari industri atau corporate perusahaan itu menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika corporate moral responsibility-nya dari suatu perusahaan bagus, maka individual action-nya, karena dia akan ngacunya ke corporate-nya, maka dia akan sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas atau value atau moral dari individual dalam organisasi tersebut gitu. Karena orang tentu saja dari bawah dia akan melihat ke atas.
Policy-nya seperti apa, culture-nya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ethical principle dari bisnis, ada apa namanya, justice, fairness, kemudian right and duty ya. Jadi ada hak, ada kewajiban, kemudian misalnya ada apa namanya, pertimbangan-pertimbangan tentang benefit, cost, kemudian mungkin juga tentang fokus pada bagaimana kita secara interpersonal berhubungan dengan stakeholder kita dan sebagainya. Nah, ini ada implication dari leadernya ya. Bapak Ibu sekalian bisa baca nanti. Tapi intinya hampir sama seperti yang kita diskusikan tadi. Dan kita masuk pada conclusion di sini. Jadi leadership akhir nih, udah mau akhir nih dan jam 6. Jadi leadership is purposeful influence business influence ya. Business ethic is the set of principles that guide how we create value, fairness, responsibility, transparency, and also respect for stakeholder. Jadi leadership itu adalah sangat berpengaruh ya. Dan dalam suatu organisasi, di mana kemudian kita tahu juga bahwa leadership di sini itu akan memunculkan satu business value, di mana business value inilah yang kemudian ketika itu diisi dengan moral atau etik yang bagus, maka kemudian berkaitan dengan fairness, responsibility, transparency, respect to stakeholder itu bisa di-maintain. Ketika moral, ketika etik itu dijaga dalam suatu organisasi, pasti di situ ada keadilan, ada tanggung jawab, ada transparansi, ada mungkin juga jadi kepemilikan dari karyawan, bahkan juga respect dari stakeholder itu menjadi kunci di situ. Nah, dan effective leader itu bisa dimunculkan atau diwujudkan dengan adanya karakter, ada value yang dipegang oleh leadernya. Kemudian ada kompetensi gitu. Jadi dia seorang leader harus punya kompetensi bisnis yang bagus dan juga care. Dia peduli dengan people, dia peduli dengan environment, dia peduli dengan community. Ketika membuat keputusan, maka dia membuat keputusan yang benar berdasarkan data, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tidak hanya pada economic value, tapi pada nilai-nilai yang lain yang mungkin akan lebih tinggi, yaitu nilai moral gitu ya. Dan ini mungkin kunci bagi kita bersama. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita perlu untuk quick check atau kita lihat cek lagi. Apakah ini ilegal? Apakah ini fair? Apakah ini benar-benar sustainable? Apakah ini kemudian ketika salah itu bisa kita ulang lagi? Nah, makanya sebagai leader berpikirlah secara dalam, kemudian berlakulah secara berbasis etik, kemudian jadilah leader yang kuat. Maka sebuah organisasi dia bisa memegang bendera etik yang tinggi ketika leadership-nya kuat. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih untuk pertemuan ini. Terima kasih juga untuk aktivitas diskusi yang menarik tadi. Banyak insight yang saya dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa menambah wacana kita atau mungkin pandangan kita bagaimana organisasi harus dibentuk. Karena organisasi terkecil adalah keluarga. Dan ketika keluarga itu moralnya bagus, maka dia akan menghasilkan generasi-generasi yang bagus. Gitu deh. Itu deh, mungkin itu saja ya dari apa yang Bu Yun sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Terima kasih atas pendiskusinya menarik hari ini. Ada yang bertanya? Sampun? Sampun, Bu. Sampun, nggih.